Avokat itu IV kateter bisa namanya, vena kateter boleh namanya, ya. Ini macam-macam bentuknya, ya, beda-beda tergantung merek yang kita beli. Ya, ada juga yang avokat di sininya sudah ada tempat untuk memberikan obat, ya, yang pakai penutup gitu. Ada yang pegangannya kayak wing kayak gini, ya, itu ada. Kalau ini dilarang, kita udah nggak tahu. Dulu punya, sekarang nggak ada, ya. Jadi macam-macam. Dan tolong perhatikan nomor di belakangnya, itu ada nomornya, ya, 24, 22, 20, 18. Ya, biasanya dewasa pakai 20, tapi untuk kebutuhan transfusi biasanya 18, lebih besar, ya. Jadi semakin kecil nomornya, semakin besar jarumnya, avokatnya, ya. Jadi berbeda dengan NGT. Kalau NGT itu NGT dari nomor kecil dia kecil, kalau nomornya besar. Kali ini enggak, ya, kebalikannya, ya. Untuk NGT kebalikannya. Nah, ya, terserah. Nanti untuk ke pantom saya pakai 20, ya, biar pantomnya nggak mudah rusak, ya. Karena ini kalau kulit manusia tusuk selesai di dep, nutup meneh, ya kan? Sing nutup siapa? Gusti Allah. Nyuruh organ menutup, kulit langsung nutup, kulit suruh merekat kembali. Kalau pantom karet ditusuk, lubangnya wis lubang baik, buatan manusia. Maka bagaimanapun buatan Allah luar biasa. Ada efek sampingnya. Ada nggak efek samping? Ya, beda. Kamu pasang silikon sana sini ya sama-sama nyonyor kan? Wajahnya jadi nggak simetris sama. Barangkali orang yang tergila-gila K-pop kan banyak oplas, ya. Kok ketawa? Beneran kan, banyak tuh yang suka banget sama orang Korea. Oh, kok cakep dari mana? Cakep orang Indonesia ya, Mas? Itu tuh operasi kabas, beda enak. Ya. Oh, si Putih aja enggak ngasih tahu sih bener kowe. Tergila-gila kok sama kita. Sama anak ibu apa? Sudah jelas-jelas saya semua bawa HP DP-nya orang Cina. Laptop Cina, orang Korea. Ya, ini avokat. Alat yang kedua jelas, ada infuset atau transfuset. Sesuai dengan tadi, mau masang cairannya infuset. Kalau mau pasang transfusi darah, kita pakai transet atau transfusi set. Kemudian cairan sesuai dengan indikasi. Kalau mau transfusi set, pokoknya biasanya NaCl, ya. Kalau misalnya, oh pasiennya sudah pakai transfusi set, tapi kok cairannya itu masih RL, KN, dextrose, asering misalnya, nah wajib diganti, ya. Sebelum transfusi darah dimasukkan, itu harus diganti ini dulu. Paling tidak 250 cc atau berapa, sejam, 2 jam, 3 jam, itu sudah ini masuk dulu, ya. Baru nanti diganti produk darah. Harapannya tadi biar tidak terjadi kemacetan ininya, ya, peredaran darahnya lancar, ya. Kemudian kalau mau transfusi jelas kita harus bawa produk darahnya sesuai dengan yang cocok dengan pasiennya. Cek golongan darahnya, biasanya itu ada label yang dililitkan di sini, ya, kayak kartu. Biasanya kalau dulu kartunya itu warna-warni, beda warna, beda golongan darah. Tapi kalau yang sekarang saya kurang paham. Nanti cek ya, kalau kamu mau ganti transfusi, oh ini ada kartunya Pak. Paling tidak cocokkan antara yang tertulis di kartu itu dengan yang ada di sini. Expirednya, terus untuk siapanya gitu ya. Ini biasanya terisi, harus sama, ya. Golongan darah pasiennya juga harus tahu, benar-benar jangan salah. Karena Pak, dikasih seperti ini saja ya, yang darahnya hampir mirip dengan dia, tetap punya efek samping alergi, ya. Ada yang tidak terlalu, mungkin tubuhnya bisa mengkompensasi sehingga tidak muncul alergi. Ada yang muncul, kadang gatel atau tiba-tiba demam gitu. Itu reaksi pemberian ini.
Hanya ketika mau memberikan ini, ya setelah ini kalau tidak salah 1 jam 30 menit itu selalu dipantau. 30 menit pertama, 30 menit berikutnya kita pantau. Ada nggak keluhan demam? Kemudian coba ditensi gitu ya. Ada nggak rasa gatal, bahkan bisa memungkinkan orang sesak nafas juga. Ya, jadi tergantung individu ya. Kemudian kita ada kapas alkohol ya untuk kapas swab. Ini tidak kalah pentingnya adalah tourniquet untuk membendung vena biar kamu tadi saat menusuknya memudahkan, venanya terlihat tampak. Kalau tidak ada ini boleh temennya yang megangin kenceng ya, ada kayak gitu kalau nggak nemu. Bahkan kalau nggak nemu biasanya ini jadi untuk bendung selang infus. Jadi besok tuh jangan pusing. Di sana katanya di sekolahan dikasih tahu pakai tourniquet, di sana nggak ada tourniquet. Pakainya apa? Kalau memang di sana adanya manual dengan menggunakan selang infus ya dipakai. Yang penting apa tujuannya? Kamu membendung vena biar lebih terlihat dengan jelas ketika kamu mau menusuk, begitu ya. Kemudian ada yang namanya tegaderem, ya. Sebenarnya ini boleh pakai boleh enggak, tapi ada beberapa rumah sakit yang sudah pakai ini. Jadi nggak pakai plester lagi, nggak pakai kasak lagi, langsung ditutup ini. Di sini tuh nanti ada tanggal, gitu ya, penulisan tanggal kapan dia pasang. Ini tujuannya untuk mencegah terjadinya infeksi dari pemasangan infus. Ya, maksimal banget 5 hari itu harus sudah diganti aslinya. Ya, 5 hari atau seminggu lah. Itu harus sudah diganti meskipun tidak ada tanda kebengkakan gitu ya, tapi biasanya belum 3 hari aja sudah bengkak karena kalau untuk aktivitas dan sebagainya ya kan, ini bergerak gitu ya intinya. Kemudian yang di sini kasak ya jika perlu ya, kalau tidak pakai tegaderem berarti nggak usah pakai kasak ya, kasak steril. Kemudian plester boleh pakai Pavik, boleh pakai plester. Kalau ada plester berarti pakai gunting plester. Bedakan gunting plester itu karena hampir mirip dengan gunting episiotomi. Nanti akan belajar tuh di maternitas. Menolong persalinan tuh banyak guntingnya. Ya, beda. Kalau gunting episiotomi sininya lebih tebal, tidak ada ujungnya. Ya, nggak ada ujung ini, tonggolan ini. Itu gunting episiotomi, ininya lebih tebal. Ya. Ya. Kalau ini kan sama tuh atas bawah sama. Ukuran ketebalannya, bedanya ada ininya. Ini adalah gunting plester. Nanti kamu banyak belajar gunting plester. Terus perlak pengalas dan bengkok itu wajib. Sudah, ini alat-alat yang bisa kita gunakan gitu ya. Kemudian ada tiang infusnya juga. Nah, langkah yang pertama ya sama reinteraksi kita lakukan. Kita sudah cek verifikasi data. Jadi ketika kamu ngomong sudah memverifikasi data, tidak ngomong kayak gitu. Apa yang sudah ini? Saya telah melakukan verifikasi data, Tuan S akan dilakukan pemasangan infus dan akan diberikan terapi transfusi darah. Kan? Kemudian usia ini dengan diagnosa ini, paling tidak itu 3 hari. Ya kan? Paling tidak 3. Setelah itu kamu nyiapin alat ya, sudah semuanya lengkap, sudah dicek. Kemudian jangan lupa cuci tangan sebelum dan sesudah ke pasien, wajib cuci tangan untuk pencegahan infeksi nosokomial. Jangan sampai kamu habis merawat pasien malah sebagian dirawat gara-gara tadi malas cuci tangan, terus lupa langsung makan gitu ya. Nah, sudah bakteri kumannya masuk. Setelah itu sudah masuk ke fase apa? Orientasi. Fase orientasi sama dengan yang lainnya. Kita mengucapkan salam, kita menyapa pasien, kita menanyakan nama pasien dengan lengkap gitu ya. Biasakan yang menyebutkan namanya itu pasiennya sendiri. Jangan dengan Bapak Slamet gitu ya. Oke, kita boleh begitu dengan Bapak Slamet nggih, coba Pak nama lengkapnya sinten nggih. Itu jadi tetap dia harus menyebutkan nama lengkapnya. Terus tanggal lahirnya itu peraturan dari PPI ya, untuk pencegahan infeksi. Itu prosedurnya begitu. Habis itu kamu cek gelangnya ya, cek gelangnya bener nggak yang disebutkan tanggal lahir dan namanya betul. Kalau sudah, kita jelaskan kamu kesini mau ngapa ya, mau ngapain.
Meskipun pasien tidak tahu kan sebelumnya, Pak nanti mau dipasang infus jam sekian gitu kan. Nah kita jelaskan, Pak hari ini akan dilakukan pemasangan infus. Nah nanti Bapak akan diberikan transfusi darah gitu ya. Nanti pemasangannya di area tangan. Nah, kira-kira Bapak mau tangan yang kanan atau yang kiri? Tanyakan ya. Kadang orang tuh refleks kanan tok, habis itu protes, Mbak lah makannya kangelan gitu kan. Saya susah nih makannya kayak gitu. Gara-gara tadi lupa, karena kisahnya nggak nanyain, dia refleks kasih tangan kanan. Tanyakan, Pak mau yang kanan atau kiri gitu kan. Biasanya akan memilih kiri. Karena apa? Biar ini lebih istirahatnya enak. Kalau tangan kanan buat apa saja kan seringnya gitu kan. Nah itu, jadi tawarkan. Nanti kalau sudah kita jelaskan tujuannya untuk apa pasien, tanyakan kesiapan pasien untuk pemasangannya, gitu kan? Setelah selesai pasiennya menyatakan sudah siap untuk dipasang sekarang, jangan lupa selalu jaga privasi, ya. Itu yang kadang suka lupa, tidak menjaga privasi, meskipun hanya di area tangan kamu membuka. Buat perempuan yo aurat, ya enggak? Tetap aurat gitu kan. Buat laki-laki mungkin bukan aurat gitu kan, tetapi tetap harus dijaga privasinya. Setelah dijaga privasinya, semua alat didekatkan ya. Baik Bapak, karena Bapak sudah ini. Nah langkah yang pertama adalah kamu menyiapkan ya cairan infus dengan selang infusnya ya. Pertama, langkah yang pertama ya, ini yang wajib kamu perhatikan. Oh ya, tadi saya belum memperkenalkan ya. Untuk infus set itu ada 2 macam. Satu untuk anak-anak, satu untuk dewasa. Apa bedanya anak dengan dewasa? Ada yang tahu? Kira-kira ini anak semua atau dewasa semua? Ini anak semua atau dewasa semua? Dewasa semua. Beda taunya? Taunya dari mana? Hah? Ukuran. Kalau anak ada jarumnya. Ini ada jarumnya enggak? Pakai tok ya? Enggak kelihatan. Boleh dibuka kabel apa? Ini biasakan membuka juga, ini ada tempatnya ya. Nih tinggal sobek, semuanya tinggal sobek. Ini sekalian sambil menyiapkan gitu ya. Menyiapkan ini saya ajar caranya menyobeknya ini nggak usah cari gunting karena semuanya ada tempat untuk menyobek ya. Nih ya. Nah sekarang kita cek ini untuk belajar. Kira-kira sama nggak ini? Sama nggak? Sama. Sama. Nah, sama apa beda? Beda. Beda. Bedanya di mana? Hah? Ada jarumnya yang sebelah mana? Kanan. Nih ujungnya mok nggak ada. Yang ini ada jarumnya kan? Nah, yang ada jarumnya ini adalah untuk pediatrik atau anak-anak. Yang tetesannya lebih kecil. Ya, kalau ini untuk dewasa. Jadi besok jangan salah ya. Mungkin akan praktek di IGD. IGD kan variasi tuh. Ada pasien dewasa, anak dan itu. Kamu yang nyiapin biasanya tuh kalau mau masang infus ngambil sendiri, ini yang ngambil. Nah, jangan salah ngambil. Anak biasanya nomor 22. Kalau bayi biasanya sampai 24. Ya. Nah, ini kalau masang infus di anak butuh feeling karena venanya nggak kelihatan. Feeling, jam terbang tinggi, makanya tadi jangan lari dari permasalahan. Wayai praktek, wayai terapi, wayai pengobatan, ikut. Bisa nggak bisa ikut. Ya, perhatikan dulu. Nanti mencoba dengan bantuan. Setelah itu mandiri lakukan. Ya, apalagi di IGD, skill infus harusnya kamu lulus keluar praktek IGD itu sudah canggih infus, karena pasti bolak-balik lebih dari 1 infus tuh kalau di IGD. Kalau ada yang sudah pinter ngajarin temennya, ya, karena apa? Infus itu gampang-gampang susah, apalagi pasien DHF.
apalagi datangnya sudah dalam keadaan dehidrasi berat. Kelihatan venanya seperti ini, kelihatan jelas. Ketika ditusuk, seret, hilang, nggak keluar darah karena mengalami kolaps, dehidrasi. Jadi darahnya nggak lancar keluar, kosong, tusuk lagi kosong, tusuk lagi kosong, keluar darahnya. Itu ya, jadi tantangannya di situ. Ya, karena kita mau transfusi, kita langsung pakai transet ya. Nah, kita siapin. Langkah pertama adalah menyiapkan ini ya, selang infus. Untuk presensinya nanti aja kalau sudah selesai. Kemudian yang ini kita lepas ya, buang ke bengkok. Jangan lupa area ini harus disinfektan dengan menggunakan apa? Ya, kita disinfektankan. Setelah itu baru ini. Setiap melepaskan ini dari selangnya, selalu cek posisi klem. Klemnya ada di mana? Bawah. Ketika dia berada di bawah, naikkan. Ya, cara menaikkan, kamu tahan bolanya biar lancar. Kalau kamu nggak tahan, biasanya ini ikut gini, ngenceng, susah, tambah munci. Jadi kamu pegang, jadi lebih lancar nariknya. Ya, ulangi. Ketika mengambil infus set, transfusi set, selalu cek apa? Klem. Ketika klemnya di bawah, otomatis harus dinaikkan dekat dengan tabung ini, paling tidak sekian. Ya, cara menaikkan, kamu tahan bolanya biar lancar. Kalau enggak ya, ujian 5 menit, manuk ininya salah. Ya, tahan biar dia tidak mengunci ke bawah. Nah, gampang-gampang. Nah, setelah sampai di sini baru kamu klem, tutup. Tujuannya ketika kamu mengisi ini tuh di sini enggak selang-seling udara. Ini bahaya kalau udara masuk ke aliran pembuluh darah, akan menjadi embolis, jadi trombosis. Nanti dia ikut peredaran darah, kemudian dia pecah di salah satu ada persarafan, akhirnya pasiennya akan mengalami pembuluh darahnya pecah. Kalau mengalirnya di pembuluh darah kecil, cetar gitu kan, langsung pecah gitu ya. Makanya bahaya ya, jangan terus. Kalau banyak udara, kasihan juga kerja jantung. Kalau tetesannya terlalu banyak, nggak dihitung sama kamu 20 ppm, ya juga sama, kasihan kerja jantungnya. Ya, tuh. Setelah dinaikkan ke atas, ini sudah disinfektan, kamu ambil. Nah, biasanya mahasiswa langsung tusuk gini, ya nggak bakalan ketusuk, ini ada bukanya. Ya, ini steril, jangan kamu pegang-pegang. Kemudian kamu tusukkan. Cara menusukkannya, kamu pegang botolnya, atasnya. Kalau ini kadang kita kurang kuat, pegang sininya, ya. Kemudian kita tusukkan. Nah, setelah sudah tusuk, jangan boleh dulu, isi tabung sampai setengah, ya. Nah, setengah. Kalau dia tabungnya 1, ya pokoknya setengah, biar tetesan tetap bisa terpantau. Setelah itu kita inikan. Ini nanti disesuaikan dengan kebutuhan ya, tingginya gitu ya. Nah, setelah kamu isi, jangan lupa, ini kan udara semua ya di sini ya. Ini harus dibuang udaranya dengan cara membuka klem. Boleh kamu ditaruh di ini atas bengkok. Boleh kamu hanya melihat begini. Kalau masih baru tuh biasanya terlihat dia jalan. Kamu perhatikan aja jalannya. Nah, itu. Nah, kan? Nah, itu ada udaranya sedikit. Nah, pastikan udah selesai. Tuh, cuma basah segini tok. Kita nggak menzolimi pasien, nggak buang-buang cairan yang dibutuhkan pasien. Kalau kita semuanya full sampai banyak, gitu kan? Kecuali besok kalau ujian ini dipakai terus-terusan, otomatis diselang-selingi, akhirnya banyak yang dibuang. Tapi prinsipnya nggak boleh banyak membuang cairan. Aslinya kalau dia masih baru, nanti boleh ini taruh di sini, boleh ditaruh kalau ada ininya, boleh digantungin di situ. Kalau di sana tergantung. Kalau kamu tinggi, oke, taruh di sana. Nanti gampang nyarinya. Kalau enggak, ya gimana caranya biar fleksibel. Ini sudah siap ya. Pertama menyiapkan
Ini ya cairannya dengan selangnya. Setelah itu kita siapkan plesternya. Paling tidak kita membutuhkan 2 plester kalau menggunakan plester. Kalau tidak membutuhkan plester, kita pakai 3 derem. Nah, nanti kita kasih contoh biar kamu nggak ini banget ya, biar ada gambaran. Takutnya di rumah sakit tertentu sudah pakai 3 derem. Kalau 3 derem tinggal pasang aja. Nah, kalau misalnya kamu menyediakan plester, itu disiapkan satu agak panjang gitu ya, yang satu ini. Nah, nanti kalau ada kasa berarti berapa Mbak? 3. Yang 2 sama panjang dengan yang satunya. Disiapin dulu ya. Setelah kita siapkan ya, kita pasang perlak di pasien. Semuanya sudah siap semua, alat apa sudah saya bawa, kasa sudah gitu ya. Kita pasang perlak. Aslinya ini kan kalau nggak ada ikatnya taruh di bawah sini ya. Maaf ya Pak, saya pasang perlak dulu. Setelah dipasang perlaknya, kita cari vena. Untuk mencari vena, pasien suruh menggenggam jempol di dalam biar lebih terlihat ya. Nah, sebelum kita mau melakukan ini ya, kita cek dulu nih, raba dulu, cari vena yang besar, lurus, tidak bercabangan gitu ya. Kita cari, oh mana, oh daerah sini. Ini kalau dibantu jelas gitu ya. Kalau di kita ini Mas pinjam tangannya, kamu tutup di situ, apa aja boleh pinjam. Ya, pasang perlaknya ya. Kita cari nih kita ini ada ya, sini juga ada, di metakarpal juga ada, di karpal juga ada. Tapi ini lebih tipis, dia bercabang. Kita cek panjangnya cukup enggak. Kalau enggak berarti nggak usah, tarik ke sini lagi. Caranya begini ya, kamu pegang advokatnya, kemudian dulu, ini kan belum dicari vena. Saya mau ngasih tahu cara mengukur ininya ya. Jadi kita ukur, kalau misalnya kita di sini, ini nggak cukup karena dia bercabang di sini, nggak bisa, nanti nggak bisa masuk ke sana karena ada percabangan gitu loh. Caranya begitu maksudnya ya. Jadi kita cari dulu, kemudian ya kita boleh pakai ini dulu, sarung tangan. Di situ di protapnya sarung tangan dulu apa memilih vena? Coba cek Mbak. Sarung tangan Dulu ya. Kita pakai sarung tangan. Nah Bapak, sekarang saya akan cari venanya dulu ya, tempat penusukan atau pemasangan infusnya, tempat pemasangan infusnya ya. Sudah. Kemudian kita pasang tourniquet dulu, yaitu sekitar berapa senti? 3 sampai 5 ya, di atasnya kita pasang ini. Nah, memasang ini juga kamu harus ngecek. Kamu duduk aja Mas, kamu dipinjam tangannya ya. Nih ini ya beda, diperhatikan. Ini ada 2 lubang yang atas ya, yang kamu pasang ininya ya, sampai di area penusukan. Kamu kan udah tahu nih, venanya daerah sini nih yang mau saya tusuk nih. Nah paling tidak tadi 3 sampai 5 cm dari area penusukan. Ada tourniquet lagi kan? Rasanya suruh mengepal. Tolong Mas mengepal, yuk.
Mengepalnya gimana tadi diajarinya? Jempol di dalam. Kan saya sudah milih nih. Oh, saya mau daerah sini nih. Ya, pasang berapa tadi? Senti? 3 sampai 5. Ya, oke. Kita tunggu nih. Ya, penanya boleh sambil digini-ginikan, boleh sambil ditepuk-tepuk, boleh sambil digerak-gerakin biar cepat muncul tuh. Semakin kita gerakan, muncul nggak penanya? Kelihatan nggak? Nah, ini area yang akan kita tusuk. Udah kelihatan. Ya, jadi tadi banyak cara. Ini sudah dibendung, pasiennya mengepal. Mas, kok dingin tangannya? Takut ya. Apa? Kan biar nanti dapat cairan, nggak lemes lagi, ya kan? Nanti kalau mau nyuntik obat tinggal lewat selang infus, Pak. Nggak harus kita tusukkan langsung ke Bapak, nggak suntikan langsung ya. Nah, kita motivasi pasiennya. Nah, ini udah kelihatan. Ya, itu caranya. Ya, boleh digerak-gerakin, boleh ditepuk-tepuk. Ya, ini kalau semakin kenceng tuh semakin sakit nggak? Enggak ya? Nah, ini udah kelihatan ya. Di pantom juga sama. Di pantom nih bayangannya gitu. Ya, ini karena pantom kan nggak bisa menggenggam. Pasiennya sudah menggenggam. Nah, kita tadi ambil aboket yang sudah kita siapkan di sini. Ya, kita ambil. Kita pakai yang kalau transfusi set pakainya berapa? 18. Ini bahkan 18. Oke, ya kita dekatkan alatnya, ya bengkoknya, kemudian kita ambil kapas alkohol swab, ya untuk mendisinfektan. Kalau kira-kira tangannya kotor banget, boleh kamu bersihkan dulu, ya biar lebih jelas mata kita melihat venanya. Ya kadang kan ada orang tuh dari sawah gitu kan kapas alkohol swabnya jangan cuma satu. Jadi kalau misalnya memang kita butuh untuk ini bersihkan dulu. Nah kalau sudah bersih buang, ganti lagi, baru mendisinfektannya. Boleh lurus begini, boleh mau muter begini juga boleh, monggo terserah. Yang penting area penusukan harus kita disinfektan. Paham ya? Nah, ini saya contohkan di sini belum ke pantom. Siap ya, Mas? Ya, nggak sakit. Ya, ini ya. Kita tarik. Nah, selanjutnya kita perhatikan. Ya, kita perhatikan untuk dengerin dong. Ya, kita perhatikan untuk aboketnya. Aboket itu ada jarum tajamnya. Terus ada yang buat megangnya juga. Tergantung masing-masing sebenarnya. Kamu pegang ini, pastikan ini juga tidak lepas ya. Ini untuk menahan kalau darah keluar sini tuh nggak kemana-mana gitu ya. Nah itu. Nah ini yang lancip itu posisinya di atas. Ya, pertama kamu pertahankan dulu nih posisi venanya, biar dia nggak lari kemana-mana. Kan kita udah tahu nih, sudah disinfektan jangan dipegang-pegang, ya. Nah kita sudah tahu posisinya, kita ukur dulu. Oh sepanjang sini, jadi aboket akan masuk di sepanjang sini. Ya ini tujuannya nanti ketika kamu akan menyambungkan ini dengan selang, kamu tekan sini, jangan sampai kamu menekan ada aboketnya. Coba ada sesuatu benda asing di dalam venamu kemudian kamu tekan, nyeri nggak? Nyeri, terus percuma, nggak akan tertutup. Ini kan tujuannya kita bendung depannya kan biar lubang ini tertutup oleh jari kita, sehingga nggak ada saat kita melepaskan ini untuk nyambung sana nggak ada darah yang keluar, begitu ya. Nah ini kan tadi ya, pertahankan vena, apalagi kalau lansia. Ini kita tusuk sini, dia venanya lari ke sana. Makanya cek nih venanya, kita cekel kayak gini. Ya kita pegang dengan baik. Terus pastikan sudutnya berapa? 30 apa 45? Situ. Hah? 30 apa 45? 30 ya. Nah, kita tusukkan. Boleh nih kalau yang tremor tangan ini buat jaga boleh. Ya. Nah, kita tusukkan begini. Tarik nafas, Mas. Saya tusuk ya. Nah, setelah kita tusukkan, tes itu masuk. Ini setelah dia masuk, otomatis darah sini keluar.
ketika keluar kita masukkan sedikit lagi, set, memastikan benar-benar masuk ya. Setelah dia masuk, nah ini adalah kamu hati-hati, ini masukkan ya, selongsong dimasukkan, ini ditarik keluar. Jadi yang masuk itu bukan jarumnya, jarum hanya memberi lubang ya, menusuk. Nah kamu dorong sambil ini tarik nih, gini, set gitu ya, ibaratnya gini, kamu tusukkan sini gitu ya, sudah dapet, masukkan sedikit, turunkan posisinya, kemudian kamu dorong begini. Nah yang masuk di venamu adalah aboketnya, bukan jarumnya. Kalau jarum kamu dorong pasti venanya akan pecah ya, langsung hipo mendung. Ya itu ya, jadi gitu caranya, masuk set gini. Nah tadi kan saya sudah ngomong ngukur ya. Nah nanti di sini pencet tes gitu, kamu ini jangan langsung dilepas ya kan, misalnya ini sudah di vena kan nempel gini ya, kamu pencet sini di ujungnya, terus kamu ambil selang infus, ya lepas, sambungkan dengan selang infus gitu, selesai. Pokoknya nempel di situ tes gitu ya. Yang penting ini nggak ada ini, baru tanganmu pindah ngencengin. Jangan pernah kamu mengencangkan dengan mendorong. Sini baru ditusuk kamu dorong ya, wes lumayan nikmat. Oke, ada gambaran? Kita ke sini. Nah, tusuknya sini mas. Enggak ya, hiasnya sini. Oke, kita deketin tadi nih ya. Kita lakukan disinfektan. Lepas secepat. Ya. Ya, kita sama, kita lakukan disinfektan sesuai dengan kebutuhan. Tadi sudah memilih vena, kita sudah, oh ya, ini biasakan ininya didekatin semua biar gampang kamu ngerjainnya. Ya. Ya. Nah, sekarang kita disinfektan. Tadi boleh dari atas ke bawah, boleh muter. Nah setelah selesai kita pertahankan posisi vena kita. Nah makanya gini, pertahankannya ya, biar tadi, nah sambil sedikit ditarik, jadi venanya kamu tusuk, dia nggak lari-lari kemana-mana ya. Tadi sudutnya berapa? 30. Bismillahirrahmanirrahim. Pak saya suntik ya. Ya, kita tusukkan sudut 30, terserah kamu mau kayak gini boleh, mau kayak gini boleh, yang nyaman dari kamu ya. Saya sudah mengukur, berarti nanti saya mendungnya di sini. Oke, bismillahirrahmanirrahim, saya tusukkan ya Pak. Nah ini akan kerasa ketika sudah dapat. Kalau di orang di sini tuh langsung darahnya keluar sedikit, nah kamu tambahkan, masukkan sedikit lagi. Nah kalau sudah, nanti masukkan begini. Ada tekanannya nggak sih Mbak? Ya, nah setelah itu kita masukin pelan, ya. Nah begini, ya. Saya ulangi, yang mau lihat maju aja, boleh maju, ya. Ya. Sini boleh. Sini boleh. Ya. Lain dipegang lagi ya sudutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak saya suntik ya. Nih mata jarum menghadap ke atas, sudut 30 ya. Kalau di manusia, kalau dia benar-benar sudah masuk ke vena, ini sudah ada darahnya ya. Terus kamu dorong sedikit lagi, memastikan benar masuk, baru kamu dorong perlahan sambil keluarkan jarumnya. Boleh bantuannya ini udah. Harusnya keluar Mbak, ini nggak dikasih tekanan ya, harusnya ada darah yang keluar. Ini sudah, pokoknya gambarannya sudah masuk gitu ya. Nah ini karena aslinya harusnya. Nah tadi saya sudah mengkur sini kan, nah ini kita pencet. Nah ini jangan pernah kamu tarik dulu, karena kita bisa jadi tadi mencetnya kurang pas di tempatnya gitu ya. Nah kamu ambil ya, kamu lepas ya. Kalau misalnya ini, nah pas, kemudian kamu tahan ya, jangan sampai ini kamu lepas, nempelin dulu aja, yang penting dia nempel, baru kamu kencengin gitu. Nggak, jangan pernah kamu ya, nih saya ulangi, yang salah dilakukan. Misalnya tadi saya ulangi ya, yang salah kalian lakukan
kamu lepas ini baru ngambil ini saudara merucuk ke situ, kamu nekennya kurang kenceng, itu salah ya. Pokoknya ini jangan pernah ini, apalagi kamu kayak gini ditinggal, salah itu ya, itu keliru ya. Tekan, kamu sudah siap, lepas, ini yang salah lagi, salah, ini yang salah. Yang benar gimana? Saya ulangi lagi, tolong diperhatikan. Ini karena bukan di manusia jadi nggak ngalir ya darahnya ya. Ini pokoknya ini posisinya begitu, kita tekan, ambil, set, kita yang penting nutup dulu. Baru kamu pindah tangannya kencengin. Nih, pasien nggak akan trauma. Ya, selesai, kamu buka langsung ininya, biar alirannya mengalir. Kalau enggak percuma, sini darahnya mampet. Oh, habis itu selesai di plaster ini nih, kok dibuka nggak ngalir ya Bu? Ya iyalah, di sini darahnya macet. Ya, di sepanjang selangnya tuh di ujung avokatmu mampet. Makanya ketika sudah masang ini, sudah kamu kencengin, langsung buka, nggak usah hitung dulu. Pokoknya yang penting dia ngalir dulu. Ya, untuk menyelamatkan agar dia ini. Setelah dibuka, jangan lupa torniket pun dilepas, ya. Torniket dilepas. Ini harusnya kalau masih bagus itu langsung dipencet, langsung cak dibuka. Nah, ini udah. Nah, setelah itu kita ambil yang pertama dulu nih, ya, untuk bikin wing. Ini saya kasih tahu yang menggunakan ini ya. Di sini pakai yang 3 derm. Ya, ini hati-hati ketika memasak ini, jangan menutupi persambungan ini. Tujuannya ketika ada macet, kamu tidak susah untuk memperbaikinya. Kalau kamu tutup dengan ini, dadak ngurusin ini, misalnya, ya. Ya, ini area ini pun tidak boleh tertutup oleh plaster, ya. Kalau misalnya pakai plaster begitu, nah kamu terus ambil nih, ya, tepuk saja, tempelkan di atas area penuh surukan. Kemudian kamu ambil plaster satu untuk fiksasi, ya. Yang satunya sekaligus untuk fiksasi selang. Nah, setelah selesai, ya, baru kamu atur tetesan infus sesuai dengan apa indikasi dari dokter. 18 ppm ya, kamu hitung 1 menitnya adalah 18 tetes. Kalau 20 ya 20 kamu atur, gitu ya. Nah, pokoknya sampai dia menetes, gitu ya. Ada yang bilangnya kalau 20 berarti 1 menit itu ada berapa? 60. Berarti saya nih kalau mau pakai transfusi set gitu ya, pakai infus pemberian transfusi, ini udah masuk nih sekitar 250 atau berapa, di buku berapa ratus harus masuk di transfusi. NaCl nya untuk awal 100 sampai 150 NaCl nya sekitar 150 atau 250 lah ya, itu untuk diberikan paling enggak. Kalau enggak misalnya oh ini urgent banget ya, paling tidak 1 jam atau 2 jam sebelumnya udah diberikan NaCl dulu, itu minim ya. Misalnya ini harus segera dapat tambahan darah gitu kan, nah, itu. Ya ini udah masuk dulu 1 jam atau 2 jam begitu ya. Oke, setelah selesai baru kamu ganti ya. Cara menggantinya pokoknya tadi cek ya, ini sudah cocok enggak dengan nama pasien, dengan yang ada di kartu, dengan nomornya, kodenya sama semua, expirednya juga ada gitu ya. Ini 350, biasanya setiap kantong beda-beda ya, kemasan yang sekarang 350 gitu ya. Nah setelah selesai itu ketika mau mengganti, kamu tinggal klaim dulu nih ininya ya. Kemudian kamu juga sudah menyiapkan ini kan, sebenarnya tinggal ditarik begini. Ada yang modelnya narik begini, ada yang sobek, tergantung. Pokoknya lihat aja kemasannya.
Nanti kamu tahu, oh ini ternyata bukanya tinggal ditarik gitu ya, tinggal ditarik begitu. Ini kayak gini. Ini karena udah dipakai ya. Nah, kita siapin, kemudian ini kita ambil gitu ya. Itu sudah diklem, kemudian tinggal tusuk aja sini. Ya, ditusukkan gitu. Terus gantungin. Ya, ini ada gantungannya, terus atur tetesan kembali. Udah begitu toh. Nanti 30 menit pertama pantau, ada nggak reaksi alergi, ada nggak reaksi demam, itu ya, tekanan darahnya berubah apa enggak, ya biar kita disiapkan obat anti alerginya gitu ya. Mas ini kandungin maksudnya, ini yang boleh tuh yang nggak usah muter-muter. Ya, kemudian kita atur tetesan infusnya. Ya, kalau sudah kita atur kembali selesai. Bapak, ini pemberian transfusinya ini ya. Nanti kalau habis, tolong sampaikan ke ruang rawat. Kalau sudah tinggal sedikit gitu ya. Nanti setelah itu jangan lupa pos pemberian produk darah juga pasangkan cairannya NaCl kembali. Ya, sama ya. Kalau misalnya dari dokter, dari perawat ruangan dihabiskan, ya udah nggak apa-apa, dihabiskan sampai selesai, nanti baru diganti dengan cairan yang sesuai dengan kebutuhan kembali. Gitu ya, paham ya? Nah, tadi kan Bu Tina udah ngomong ya, kalau misalnya Bu di sini sudah terpasangnya infuset nih, tapi mau ditransfusi. Nah, pokoknya kamu nyiapin ini sama langkah-langkah menyiapkan ininya. Ya, kamu disinfektan, pastikan ini kondisinya, posisinya sudah di atas klem gitu ya. Kalau belum ya pokoknya harus dinaikkan. Kalau terumuk kalau nggak salah sudah posisi di atas, cuma dia kan nggak diklem. Kalau nggak salah loh, tuh sudah ada kan? Dia posisinya sudah di atas kan? Nah, tinggal kamu turunkan sedikit, kemudian kamu klem. Nyontokan dengan tega derem. Nih, yang tega derem nih. Ini kena orang ini. Ya, tega derem itu gini, tinggal kita buka aja. Ini sudah bentuknya transparan. Ini ada tanggalannya. Ya, kamu isi tanggal, bulan sama tahun. Tinggal lepas begini, ya. Masih ada yang bisa ngelepasin dulu? Lepasin dulu. Nempel ini kita. Ini dulu sama. Sama, ya. Terus sebelah sini. Masukin. Nanti lepas. Nah, kalau ini ya. Ini tinggal gini toh. Kemudian ini ya, ini tertutup, jadi tempat injeksinya tuh juga ikut tertutup ya. Kalau kayak gini lebih aman. Ini udah infeksinya, kalau ada dia bengkak itu terlihat. Ini udah kelihatan banget kan, transparan ya. Nah, ini sebaiknya tadi nggak menutup percabangan nih, sebutin keliru. Harusnya tidak boleh menutup percabangan ya, harusnya sini ya. Jadi agak maju dikit ya, agak maju dikit biar kalau ada sesuatu yang misalnya macet atau apa mau disepulin itu lebih gampang. Ya, oke. Terus tadi kan ada nih yang di ini kan ya, yang mau lepas. Ya udah ditulisin, lepas, tempelin di salah satu sisi. Oh ini dipasang dari tanggal sekian gitu. Udah gitu toh. Ini agak maju ya. Tadi ini Putina kan ke belakang ya. Ini harusnya agak maju. Oke. Selesai gini toh. Gampang. Atur tetesan infus, terus kamu bereskan. Nah, kalau kayak gini tetap kamu ada hipafik untuk daster ini.
ya nggak bisa ini langsung diproses sama 3 dirnya enggak ya, ini sendiri fiksasi satu sendiri. Tujuannya apa? Biar nggak ketarik-tarik ya. Kadang ada yang sama perawat tuh begini dimasukin di jempolnya ini biar nggak kemana-mana, itu ada, itu teknik seni, cuma seni ya, bebas mau kayak gini boleh, mau dimasukin di jempol begini boleh gitu ya, itu tergantung individunya yang masang. Nah ini jangan lupa difiksasi. Kalau sudah selesai, Bapak sudah selesai pemasangan infusnya ya, ini nanti sekitar 2 jam berikutnya atau 1 jam berikutnya nanti saya kesini untuk memberikan proses darah. Nanti darahnya akan dimasukkan 1 jam berikutnya di Pak. Nah, sudah semuanya dirapikan. Merapikan nanti membuangnya ya saat ujian. Kamu ambil nih yang jarum dibuang di tempat jarum, yang lain masukin ke ini.